Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah administrasi basis data. Ya, jadi akan saya mulai. Ya. Oke, ini sudah saya share. Jadi untuk referensi bukunya bisa Anda cari di sini ya. Referensinya chapter 7 tentang pembahasan tentang database chain management ya. Nah, perubahan, jadi manajemen perubahan database itu artinya adalah perubahan itu terus ada ya, rekan-rekan sekalian, terus bergerak seperti itu. Ya, jadi semua proses bisnis itu selalu terjadi perubahan ya. Semua hampir bisa dipastikan semua proses bisnis itu selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini yang kayak contoh dulu ya, dulu orang di pasar atau di pedagang-pedagang yang ada di toko-toko kelontong itu, katakanlah dulu mereka hanya membuka toko di stand pasar seperti itu ya. Kemudian sekarang ini sudah berubah, sudah bergeser. Mereka mau tidak mau harus belajar menggunakan gadget ya, di mana jualan mereka itu dipasangkan atau dimasukkan ke dalam sebuah marketplace. Nah, ini artinya kan mereka harus berubah gitu ya. Mereka berubah sehingga apa? Sehingga yang dulunya penjualannya secara konvensional sekarang bergeser kepada yang lebih lebih terkini gitu ya, lebih terkini. Bahkan kalau saat ini marketplace itu banyak ya, belum saya bilang banyak yang mereka beberapa penjual di marketplace itu mereka barangnya itu tidak ada di rumah gitu ya, tapi mereka sudah punya distributor yang bersedia untuk mensupport mereka. Kenapa? Karena pasar itu terus berubah ya di sini. Pasar selalu berubah, menyebabkan perusahaan harus terus beradaptasi. Nah, di situ. Jadi perubahan itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Karena apa? Karena gimana pun kalau kita tidak berubah ya, maka kita akan tergerus oleh zaman seperti itu. Maka itu diperlukan yang namanya perubahan ya, dan bisnis itu wajib seperti itu ya prosesnya. Nah, itu dari perubahan. Sekarang kalau perubahan itu dilingkan ya, dihubungkan dengan IT ya, terutama di lingkungan IT, perubahan apa ya? Dulunya jaringan internet masih mungkin ya, pas waktu saya di kampus itu tahun-tahun 2010 seperti itu ya, itu jaringan internet mungkin tidak seluas sekarang seperti itu ya. Jadi tidak seluas itu maksudnya ya, kalau saya berada di gazebo gitu aja itu belum ada koneksi internet ya. Tapi kalau sekarang sudah ada seperti itu. Nah, itu artinya infrastruktur jaringannya juga sudah berubah. Otomatis penggunanya juga perlu berubah juga ya. Kalau dulu penggunanya harus menggunakan kabel ya untuk melakukan koneksi internet. Kalau sekarang cukup menyalakan WiFi aja kan gitu ya. Baik handphone maupun yang laptop kan gitu. Nah, otomatis juga selain infrastruktur ya, perubahan itu juga berpengaruh ya, juga ada di area database seperti itu. Seumpama ada dua orang, satunya programmer dan satunya adalah eh, apa seorang pengelola database seperti itu ya. Jika database-nya itu berubah ya, ya otomatis maka programnya juga harus berubah ya. Kok bisa gitu? Ya karena Anda kan kalau membuat sebuah sistem itu kan harus query ya. Ketika Anda menambahkan satu kolom di dalam sebuah database tabel ya, di sebuah tabel,
maka otomatis satu kolom aja ya di tabel itu, maka otomatis query-nya pada pemrograman itu juga berubah seperti itu ya. Maka dari itu pihak database administrator dan programmer ini wajib berkomunikasi, wajib seirama seperti itu. Tidak boleh dia berdiri sendiri-sendiri. Ada banyak faktor yang mengubah struktur basis data. Salah satunya memang salah satunya gini ya. Mungkin ya di program lama itu dia menggunakan nchar ya, nchar atau char gitu. Kemudian di seiring perjalannya waktu ada perubahan lagi, diubah menjadi varchar. Nah, ini juga bisa yang disebut dengan mengubah struktur datanya ya, mengubah struktur basis datanya. Regulasi perubahan yang menyimpan tipe data baru atau yang data yang sama dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, ditambahkan lengthnya. Nah, itu juga perubahan ya. Namanya dulu varchar 20, sekarang berubah menjadi varchar 30. Nah, itu artinya kan ditambah ya, ditambah. Kalau dikurangi berarti nanti di concat ya, atau terpotong, tertrim ya, datanya terpotong ya. Nah, kebutuhan manajemen perubahan. Nah, ini jadi Anda harus ketika di database ya, atau jadi memang utamanya itu ada di database ya, utamanya di database. Nanti kalau mamanya database-nya berubah, ya otomatis aplikasinya berubah seperti itu. Nah, kalau di aplikasi ya, di aplikasi itu masih bisa di akal seperti itu ya. Jadi kalau mamanya, oh saya hanya membutuhkan 3 kolom seperti itu, A, B, C. Sedangkan di database itu ABC-nya itu sudah ditambahkan oleh D seperti itu ya. Nah, itu masih kalau di aplikasi masih tidak masalah ya. Contohnya seumpama seperti ini. Nah, saya ingin semuanya saya masukkan data ini ya. Misalkan. Oke. Nah, ini kalau di database ya. Ini saya coba gitu. Terus nah, ya seumpamanya seperti itu. Nah, ini kalau di database ya, atau di tabel ya, kalau memangnya saya hanya 1, 2, 3 ini, terus saya tambahkan satu kolom lagi di sini ya, saya tambahkan satu kolom, maka dia harus alter kan gitu. Nah, saya alter namanya ponsel. Terus tipe datanya ini saya kasih varchar ya 20. Nah, saya refresh, nah seperti ini ya momennya ya. Nah, kalau mau berarti kan saya harus ngupdate di sini. Nah, kalau di aplikasi Anda cukup semuanya Anda sudah terlanjur gitu. Waduh, database-nya berubah gitu ya. Database-nya berubah. Nah, maka kalau nah ini yang kalau Anda di aplikasi Anda menggunakan seperti ini ya, select bintang from karyawan. Ya, nanti outputnya bisa apa tidak sesuai. Kenapa? Karena yang dulunya kolomnya ada 3 terus sekarang berubah menjadi 4 ya. Jadi 4. Sehingga di aplikasi Anda itu ada crash seperti itu ya, ada crash error biasanya. Error jumlah kolom tidak sesuai dengan itu. Karena apa? Karena di aplikasi itu dia mengecek, oh yang lama kan 3, sekarang yang baru kok jadi 4. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda mempamanya di aplikasi Anda tuliskan spesifik jumlah kolomnya seperti ini ya. Alamat. Nah, seperti ini. Kalau memang ada perubahan di tabel karyawan,
ya, maka dia tidak akan berpengaruh gitu ya, karena Anda sileknya, Anda menampilkan datanya itu spesifik ya, seperti itu. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan ini tadi ya, mengubah struktur itu bisa berefek seperti itu sampai ya, berimbas seperti itu. Ya, jadi memang butuh apa ya, proaktif, kemudian butuh perencanaan ketika Anda jadi saya sampai mengistilahkan ya, saya sampai mengistilahkan daripada mengubah atau daripada mengubah struktur tabel ya, atau menambah tabel, lebih baik menambah daripada mengubah struktur tabel ya, atau menambah field tabel, mendingan saya membuat tabel baru. Mendingan saya membuat tabel baru. Kenapa? Karena ketika tabel baru, maka akan jauh lebih mudah saya manage-nya daripada ketika saya menambahkan kolom baru di label tertentu. Itu membuat aplikasinya bisa berubah ya, bisa error seperti itu. Nah, DBA itu adalah penjaga ini perubahan database ya. Jadi yang minta berubah biasanya programmer ya, atau pemilik. Nah, ini pihak DBA ya, atau database administrator ya, seorang database administrator itu mau tidak mau harus menyampaikan kira-kira kalau terjadi perubahan seperti ini, efeknya seperti apa? Efeknya seperti apa? Nah, itu. Jangan sampai nanti kalau terjadi perubahan, di database sudah berubah, kemudian programmernya tidak bisa, atau malah di aplikasinya itu malah error gitu. Nah, kemudian programmernya tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini yang ribet ya. Ini yang tidak boleh terjadi. Makanya itu harus dikomunikasikan dengan baik ya, antara jika memang database-nya berubah, maka ada kemungkinan dan bisa dipastikan aplikasinya berubah juga seperti itu ya. Nah, DBA itu harus berani bilang seperti itu. Nah, ini hati-hati ya, kalau terjadi perubahan database, maka di aplikasinya bisa berubah. Maka dari itu database itu, kenapa kita kalau membuat aplikasi itu selalu database yang dijadikan rujukan, bukan Anda membuat aplikasi dulu baru membuat database. Nah, ini yang terbalik ya, yang kurang pas. Kenapa? Karena nanti kalau nuruti aplikasi ya, nanti database-nya berubah terus, sehingga aplikasinya juga kadang yang beberapa programmer pemula itu aplikasi didahulukan ya, kemudian database terakhir. Ketika database-nya sudah jadi, aplikasinya sudah jadi, dikonekkan malah nggak bisa ya. Kenapa? Karena berbeda seperti itu ya, karena beda. Satunya seumpamanya di aplikasinya itu dia ada 3 kolom, sedangkan di database-nya ada 4 ya, 4 kolom. Nah, atau di aplikasinya ada 3 inputan, di database-nya ada 4 kolom. Nah, ini akan berbeda juga kan gitu. Nah, di aplikasinya dicoba insert, ternyata di database-nya insert-nya cuma 3. Loh, kok cuma 3? Yang satu mana? Tadi di aplikasinya ternyata tidak ada inputannya kan gitu. Nah, yang paling dulu yang mana? Nah, lebih baik kalau lebih dulu ketika membangun sebuah aplikasi ya database ya. Database atau tabel-tabelnya. Nah, itu dipastikan dulu bahwa tabel dan database-nya itu sudah fix ya, sudah fix dan sesuai. Baru Anda lari ke aplikasi. Maka dari itu akan jadi gini, akan lebih berat ketika mengubah database gitu, atau tabel. Kenapa? Karena Anda mengubah tabel atau database itu pasti akan berimbas ke aplikasi. Tapi kalau Anda mengubah aplikasi, itu belum tentu mengubah juga di database-nya seperti itu ya. Nah,
ini ada beberapa jenis perubahan ya. Bisa kayak contoh, kalau dulu mungkin ya, kalau dulu orang tidak mengenal yang namanya kolom atau tabel jenisnya blob ya, blob untuk image. Nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan seperti itu. Nah, ini artinya juga perubahan ya, perubahan dari teknologi seperti upgrade di BMS-nya. Kalau di SQL Server mungkin Anda bisa nyimpennya pakai image ya. Kemudian di Oracle juga beda lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada desain logik sama basic ya. Ada yang logika ya, ada yang logika, ada yang fisik ya. Perubahan logika itu bisa menyebabkan logika fisik ya, ada perubahan di fisiknya juga. Begitu pula dengan perubahan yang ada di fisik bisa mengubah di logiknya. Nah, maksudnya seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi kalau Anda logik itu, kalau Anda di sebuah database ya. Nah, ini yang Anda lihat di sini, ini tampilan logik ya. Kalau boleh saya sebutkan paling mudah, ini tampilan logik yang ada di yang bisa Anda lihat ya, tampilan logik. Nah, logik ini maksudnya adalah Anda bisa menggunakan query-query seperti ini ya. Anda bisa namanya saya tambahkan di sini, saya ingin mengurutkan berdasarkan dari saya tambahkan satu lagi ya, Anggi ya. Ini untuk yang selanjutnya ditambahkan Anggi ya, Anggi Susilo namanya itu ya. Oke. Oke, Anggi Susilo, nanti dia akan otomatis ya. Nah, namanya seperti ini. Nah, jangkep seperti ini ya. Nah, kita kan bisa melakukan pengurutan secara ID ya. ID yaitu ID ASC atau DSC ya. Oke, ini order by DSC. Oke. Nah, ini yang disebut dengan, nah ini akan dari 8 ke 1 kan gitu. Nah, berarti ini yang disebut dengan logikanya ya, logiknya. Ya. Jadi kalau ada perubahan di sini kayak umumnya tadi TP penjualan ini ya, tadi kan saya sudah nambahkan satu kolom ya di sini, yaitu nomor kolom ponsel ya. Kalau ini saya hapus ya, saya delete seperti itu, maka kalau sudah di outer ya, nah ini maka otomatis akan terjadi perubahan juga di fisiknya ya, fisiknya. Nah, ini yang disebut logik ya, area sini disebut logik. Fisiknya ini ada di, kalau Anda sudah install ya pastinya Anda bisa lihat ada di sini ya. Nah, kemudian nanti masuk MySQL, data, nah yang tadi coba Anda lihat di sini, tanaman atau TB penjualan ini. Ini ada tabel-tabel yang tadi ya, tabel-tabel yang sudah Anda masukkan tadi ya, Anda terjadi perubahan tadi di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan kalau yang SQL Jog ini merupakan logiknya ya, sedangkan yang ada di sini yang ada di folder XMPP atau MySQL-nya ini itu adalah fisiknya, itu ya. Nah, saya kira hampir semua ya, hampir semua database itu selalu ada seperti itu ya rekan-rekan. Baik Anda menggunakan SQL Server ya maupun Oracle. SQL Server kalau logiknya ya, SQL Server itu
logiknya ya, semuanya saya masuk. Nah, ini ada data. Nah, ini logiknya ya. Ini logiknya. Kemudian kalau ini fisiknya. Ini fisiknya ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini bukan logik, ini fisiknya. Logiknya itu yang kalau Anda masuk ke seperti ini, SQL Server Management Studio. Ya. Nah, seperti ini yang SQL Server Management Studio ini yang logiknya. Kenapa? Karena saya bisa query di sana, ya. Sedangkan kalau di sini fisiknya, saya nggak bisa query, saya hanya bisa melihat. Tapi ketika ada perubahan di sini, ya, di fisiknya, maka akan berpengaruh di logiknya juga. Kayak contoh, semuanya saya tidak sengaja di sini tabel ini ya, namanya tadi di MySQL ya. Oke. Nah, soalnya di sini ya, TV penjualnya. Nah, mamanya salah satu dari sini aja. Ini saya hapus gitu ya. Mamanya saya nggak sengaja hapus atau XMPP-nya wah sudah tidak memerlukan XMPP. Maka saya hapus saja XMPP-nya. Nah, itu juga pengaruh ya, pengaruh. Ketika saya hapus, saya remove semuanya, otomatis tabel penjualan kan hilang ya, tabel penjualan hilang, maka tabel ini juga secara logiknya Anda tidak akan bisa ini ya, select bintang atau select ID nama alamat dari tabel karyawan. Kenapa? Karena fisiknya sudah hilang. Ya. Itu ya. Jadi kalau yang dimaksud logik sama fisik, ya. Jadi kalau logik itu lebih ke RDBMS-nya seperti tools-nya ya. Kalau yang fisik itu lebih ke filenya, file dari database Anda. Ya, logical itu Anda bisa melakukan query di sana ya, sedangkan fisik Anda nggak bisa melakukan query, tapi Anda bisa melihat wujudnya, tabelnya seperti apa ya. Nah, ini yang aplikasi ya. Jadi kalau perubahan aplikasi perlu disinkronkan dengan perubahan pada database ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jika umpamanya di database-nya ada perubahan, maka di aplikasinya juga akan terjadi perubahan. Kalau di aplikasinya ada perubahan, kayak contoh umpamanya yang lama itu menggunakan Anda kodenya itu menggunakan varchar, sedangkan yang baru menggunakan integer, nah itu juga akan berubah ya. Jadi hubungan antara aplikasi dengan database itu berbanding lurus. Ya, jadi kalau bisa, kalau Anda mendevelop sebuah aplikasi, itu yang didahulukan itu database-nya. Ya. Database-nya fix, maka aplikasinya itu kalau memang ada perubahan, tidak akan sampai mengubah semuanya. Ya, tidak akan mengubah semua. Nah, biasanya ada ini ya, kalau gagal Anda melakukan sinkronisasi antara database dengan perubahan yang dari database dan juga di aplikasi, maka itu menjadi nggak efisien ya, menjadi nggak efisien. Nggak efisien maksudnya waktu Anda terbuang ya, kemudian Anda harus menganalisis lagi dari awal ya, ribet ya, ribet dan ruwet ya. Terus belum lagi kalau terjadi perubahan dan di database kalau bisa jangan tambal sulam ya, itu yang kalau tambal sulam nanti bisa bisa di aplikasinya bisa berubah juga. Oke, dampak perubahan pada struktur database ya. Jadi kalau Anda seperti Anda nambah kolom di tabel ya, nambah kolom salah satu kolom di tabel atau mengurangi salah satu kolom di tabel, itu juga bisa menyebabkan aplikasi itu menjadi korup ya, aplikasi menjadi error, itu bisa ya. Karena banyak kejadian yang seperti itu ya. Nah, ini database object hierarchy ya. Jadi
Ada database di situ, kemudian ada table space atau DB space, di mana di dalam DB space itu di bawahnya selalu ada tabel. Di tabel ini ada indeks, trigger, kolom ya. Kayak contohnya Anda kan di tabel ini ya. Nah, ini kan tabel ya. Di bawah tabel ini ada view ya, trigger, event ya, function, prosedur. Nah, ini kan tabel-tabelnya ya. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan struktur hierarkinya. Oke. Untuk yang ini mungkin akan saya langsung ke, ya ini ada materi tambahan dari saya. Jadi saya ringkas ya, data DBA itu atau administrasi atau administrator ya, seorang administrator database itu dia selain penjaga, dia juga menjaga database, dia juga bertanggung jawab terhadap struktur ya database, menjaga juga kalau ada permintaan penambahan tabel atau perubahan struktur tabel ya, kemudian menjaga isinya ya. Ya, jadi yang berhubungan tentang database dan pengelolaan database itu adalah tanggung jawab dari seorang DBA atau administrator basis data tadi ya. Otomatis dan pihak manajer atau pihak pimpinan tidak akan tahu ya, pokoknya mereka meng-hire seseorang untuk menjaga data mereka seperti itu. Nah, ya, jadi sehingga datanya itu jangan sampai datanya korup, jangan sampai datanya itu terpotong, jangan sampai datanya itu tidak utuh ya. Tidak utuh maksudnya seumpama ya seperti ini. Katakanlah di sini nama ya. Yang paling rendah ini kan ini ya, Agung. Oke. Anggi ini kan seharusnya dia ada ya. Nah, tapi karena suatu kesalahan gitu ya, yang semula nama ini adalah varchar-nya 30, ini saya ubah jadi 2. Coba ya kita cek. Tadi kalau Anda lihat itu namanya masih full ya. Kemudian kalau seumpamanya saya alter ya, alter di sini artinya saya alter. Oke, sukses ya. Coba cek di sini kolom nama itu masih seperti ini ya. Ketika saya refresh, nah ya terpotong. Itu yang jangan sampai ini terjadi seperti itu. Karena apa? Karena ya ini juga salah satu tanggung jawab dari administrasi basis administrator basis data ya. Jadi menjaga datanya tetap utuh seperti itu. Menjaga datanya tetap utuh ya. Kalau di situ tulisannya Agung ya Agung ya. Tulisannya kalau di sini Anggi, Anggi Susilo seperti tadi ya tetap harus Anggi Susilo ya. Jangan sampai berubah lagi seperti itu. Nah, ya. Nah, oke. Itu kemudian ada tambahan materi ya. Kalau Anda SQL atau select menampilkan datanya itu Anda kalau di mata kuliah SQL itu biasanya Anda select ya DML sama create tabel ya. Create tabel atau create view ya, create view. Tapi kalau di database selain SQL Anda juga ditambahkan DDL ya. Ada create, alter, view, drop, grant user ya, alter user jadi memberikan user itu hak akses ya. Itu di mata kuliah administrasi basis data. Nah, ini contohnya ya. Ini silakan dicoba rekan-rekan ya. Jadi akan lebih. Jadi kalau di nchar, kalau Anda tuliskan nchar 10 ya, itu maka dengan inputan datanya 3 ya. Kalau nchar inputan datanya 5, maka ya ini kayak contoh ini kan jumlah maksimalnya 10 ya.
jumlah maksimal lengthnya kan 10. Tapi inputan datanya 5, ya, maka akan diisi space kosong sisanya seperti ini. Ya. 5-nya tetap ada, tapi sisanya ini dikasih space kosong. Ya. Itu kalau tipe data N-char. Tapi kalau varchar itu Anda isi lengthnya, namanya length maksimalnya 5 di sini. Anda inputkan 3, ya, jumlah length datanya kan akhirnya tetap 3. Jadi mamanya saya masukkan di sini lengthnya itu menjadi HBB. Nah, lengthnya kan 5, tapi saya isi 3, ya maka jumlah datanya atau itunya jumlah lengthnya itu length datanya itu ya tetap 3, ya, tetap 3. Nah, ini yang berbeda ya dari varchar maupun N-char, ya. Otomatis kalau semuanya data Anda masih sedikit tidak akan terasa. Sekali lagi ya, kalau data Anda sedikit, ya sedikit tidak terasa. Tapi kalau sudah banyak, ya pasti akan terasa ketika menggunakan N-char. Ya. Kenapa? Karena dia defaultnya selalu 10, 10, 10, 10, 10. Ya, defaultnya kalau jumlah lengthnya ya, jumlah lengthnya 10, maka dia akan terus-terusan seperti itu. 10. Terus kalau diisi 5, ya maka sisanya diisi spasi kosong. Ya, spasi kosong tetap terhitung dong. Kayak gitu. Ya, spasi kosong tetap terhitung. Untuk membebani database atau tabel itu. Kalau varchar, enggak. Kalau dia jumlah maksimal lengthnya 5, diinputkan 3, maka length akhirnya atau yang tercatat itu ya cuma 3 ini. Ya, gitu. Nah, ini kayak contoh ya, mengurutkan kembali indeks ya, auto increment. Nah, kayak contohnya ini kan, ini saya menggunakan ID-nya itu saya gunakan untuk primary key dan auto increment ya. Tapi ketika saya coba ya saya insertkan ya, saya insertkan satu lagi di sini. Nah, namanya seperti ini. Oke, saya refresh. Nah, ini ada 189 ya. Kalau dilihat ini kan artinya ID-nya ini mengikuti jumlah indeks terakhir, indeks terakhirnya 8 tadi kan, maka ditambahkan satu lagi jadi 9. Loh Pak, 1 sampai 7-nya gimana? Ya 1 sampai 7-nya hilang karena yang di tabelnya itu tercatat jumlah data terakhirnya itu yaitu tadi 7 ya. Maka saya perlu, kalau ada penambahan lagi maka itu jadi 8. Pak, diubah satu-satu. Nah, itu yang terlalu lama ya. Anda bisa juga pakai cara seperti ini ya, sebetulnya rekan-rekan. Jadi ada model seperti ini ya. Jadi Anda bisa gunakan cara seperti ini. Jadi di alter ya, alter, kemudian alter tabel karyawan, gitu. Nama tabelnya apa? Nah, itu kemudian di set ya. Di setnya itu ini kalau biasanya kita auto incrementnya ya. Oh, enggak. Nah, ini ya. Jadi dikembalikan lagi ke awal ya. Kemudian selain ini ya, auto increment 1 ya. Jadi tabel karyawan ini nanti auto incrementnya dikembalikan ke 1. Kemudian yang kedua, ini code-nya ini ada di set juga ID ini bantuan ya, ID bantuan Anda bisa ubah terserah gitu ya. ID-kah ini hanya untuk menginisialisasi aja. Dan
diupdate ya. Setelah itu diupdate ini K ya, K diupdate gimana? Ini yang 189 ini akan saya update. Jadi maka dari itu dia update tabelnya apa ya, kemudian ID. Jadi ini ID K pertama kan 0 ya. ID pertama K 0. 0 ditambah 1 maka nanti hasilnya adalah 1 ya. Nanti berikutnya kalau sudah ada 1 maka 1 ditambah 1 hasilnya 2, maka di sini 2. Begitu pula ini 3 seperti itu ya. Tapi untuk awalnya itu harus di alter terlebih dahulu. Kenapa kok di alter terlebih dahulu? Nah, ini ya, coba ya. Ini coba saya set ya, tapi tanpa alter. Oke, ini sudah berubah. Nah, refresh 1 2 3. Oke, sesuai ya. Oke. Nah, kemudian ini saya ubah jadi Anggara Sukma seperti itu ya. Nah, Anggara Sukma itu saya ubah jadi ini alamatnya di seperti ini ya. Nah, seharusnya kalau di sini ya, ketika saya masukkan lagi input datanya 1 Anggara Sukma, maka di sini ID-nya kan seharusnya jadi 4 ya. Nah, kalau maunya saya refresh, nah jadinya 10. Dia ngikuti yang terakhir ya. Kenapa? Karena tabelnya belum, indeks tabelnya tadi belum saya set atau saya kembalikan menjadi 1 lagi. Terus gimana Pak? Nah, gimana? Ya harus ditambahkan ini, ya harus tambahkan alternya ini, ya harus tambahkan alter. Jadi ketika Anda ingin ngupdate ID-nya itu, ya supaya urut kembali, ya maka harus mengikutkan ini. Kalau tadi kan cuma sampai ini. Nah, kalau sekarang ditambahkan ini. Oke, ini saya tambahkan alternya, ya di sini. Oke, saya refresh, saya run, ya. Oke, 4 tabel terdampak ya. Nah, ini 1 2 3 4 ya, sudah berubah. Oke. Akan saya masukkan satu lagi ya. Kemudian alamatnya akan saya ubah menjadi Jalan Ikan Dorang, nomor 3 ya. Nah, semuanya seperti ini. Nah, kalau tadi saya cuma mengandalkan set sama update-nya ini, maka di bawah sini akan muncul 11 ya. Tapi karena tadi sudah saya masukkan model, saya masukkan dengan alternya sekalian ya, maka ketika saya insert data baru maka dia akan jadi 5 gitu ya. Cek, oke, insert berhasil, cek. Nah, nah, ID-nya belum. Nah, ini berubah seharusnya seperti itu ya. Ini 5. Jadi ketika saya masukkan data lagi ya, maka karya ID-nya tadi karena dia sudah dialter ya, sudah dialter, maka dia sudah menjadi terakhir. Terakhirnya tadi kan sudah berapa tadi? 10 ya, terakhirnya 10. Ya, bentar, saya lanjutkan lagi. Tadi, nah, ya, jadi tadi ada kesalahan ya. Awalnya ini
satu ya. Nah, seumpama seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kalau ini saya hapus dulu ya. Oke, jadi apa Joko Susilo ini ya. Nah, kemudian kalau saya incrementnya satu seperti ini ya, dia bisa ya cek sini. Nah, oke, sudah 1 2 3 4 ya. Dan saya masukkan lagi. Oke, saya refresh ya. Nah, dia berubah ya, berubah jadi 5. Oke, kemudian ini saya hapus ya. Saya hapus lagi ya. Kemudian saya masukkan manual sini ya. Seharusnya dia munculnya adalah 6 ya. Maka inilah yang perlu saya reindekkan ya. 6-nya ini supaya jadi 5 gitu. Caranya gimana? Nah, ininya jangan lupa di defaultkan 0 dulu ya. Karena apa? Karena di bawahnya ini nanti pasti di bawahnya kan dia di-update ya, di-update setnya. Sehingga kalau saya default 1 nanti dia ditambahkan 1 ya. Oke, ini saya masukkan 0 ya. Saya run. Oke, kemudian nanti dia jadi 5 ya. Nah, kalau saya masukkan 1 orang lagi di sini kan Haruna Joni namanya gitu. Saya run ya. Nanti datanya seharusnya di sini munculnya adalah 6 ya. Ya. Oh, dia tidak mau. Ini harus di jadi set ya, langsung ya. Nah, saya masukkan lagi di sini. Jadi oke. Oh, tidak stabil. Ya, di alter ini penting ya, alter ini gunanya untuk itu tadi supaya dia bisa menyesuaikan nomor ID-nya ini ya. Nah, saya masukkan lagi. Oke, kemudian saya masukkan lagi Tony ya, ikan yes. Oke ya, ya, ya. Jadi sudah berubah ya. Jadi tadi kalau dilihat mulai Joko sini ya, jadi perubahannya itu eh, bisa jadi karena tadi kenapa kok yang karena belum terrefresh ya, yang database-nya belum terrefresh. Jadi makanya itu perlu saya commit seperti ini ya. Commit itu untuk mengunci proses yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kalau untuk beberapa kasus ya, baik yang menggunakan mungkin saya pernah sampaikan ya di awal ya. Jadi kalau ada istilah di Oracle itu dia tidak auto commit gitu ya. Maka di MySQL
SQL Server dan sejenisnya ya, yang berbasis TSQL ya, itu dia auto commit ya, gitu. Nah, ada tapinya di sini ya. Untuk auto commit-nya ya, auto commit-nya itu yang auto commit-nya yang ini berada di area SQL saja ya. Jadi yang auto commit untuk yang TSQL ya, auto commit TSQL itu hanya untuk yang SQL saja. Nah, seperti ini. Ini SQL SQL itu apa ya? Cuma ini ya. Select, DML sama create tabel ya. Kemudian kalau yang tadi kan saya gunakan alter ya. Alter. Ketika alter itu saya harus ya paling tidak saya kunci itu juga harus menggunakan commit ya. Harus pakai commit juga. Supaya apa? Supaya datanya menjadi atau tabelnya itu ketika ada saya set, ini kan saya menggunakan alter ya, alter tabel. Nah, kalau alter lebih baik menggunakan ditambahkan commit ya. Kecuali kalau Anda alter tabel di sini, ini sudah ada code-nya yang di dalamnya yang menggunakan commit ya. Gitu. Ya itu kalau oke, ini ada query tanggal sistem, bisa Anda coba ya di rumah. Ini juga update otomatis ya. Bisa Anda coba-coba juga di rumah. Serta ada latihan individu dan juga ini juga latihan individu ya. Oke. Ya, Anda ini memang sengaja saya masukkan di sini ya. Nah, supaya Anda bisa nyoba ya, Anda bisa coba. Jadi silakan dicoba di rumah. Terima kasih, selamat siang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.